Alam rimba dan gunung yang kau kira indah itu adalah tempatnya bahaya. Tapi datangnya manusia tanpa adanya persiapan, itu namanya mengundang bahaya. Sebelum melanjutkan misi pada malam hari ini, seperti biasanya, kita mempersiapkan alat, meregangkan badan, dan membuat penghangat badan berupa kopi. Walaupun faktanya, sebelum kopi itu diseduh malah tumpah di kaki saya. Jangan cok, panas cok, yakin. Ya gelap, saya sabar dong, saya sabar. Oke, ini hari ini mau berangkat lagi untuk yang kedua. Mau ke puncak kakinya, semoga diperlancar dan dimudahkan. Angin bersahabat, cuaca juga bersahabat kayaknya. Ya nggak dapat si merah tapi udah lega di atas. Ya, itu dulu dari sini. Kita mulai dari sini dengan keadaan semoga selamat. Kemudian, setelah badan dihangatkan dan dikuatkan dengan doa, kaki kami pun siap meluncur dengan semua resiko yang ada. Malam serasa hangat di badan kita, walaupun suara angin di atas sangat memukul mental kita. Tapi pendakian belum usai, semuanya harus kita hadapi, agar rasa penasaran tak lagi membebani. Akadake benar-benar rimbun dengan pepohonannya. Untuk meminta udara segar pun harus berbagi dengan pohon yang ada. Udara begitu minim. Selain oksigen yang dikuasai oleh rimba, berjalan di salju pun juga sangat berat dalam pernafasan. Kita pun sering ambil istirahat untuk memperbaiki nafas. Dan ditambah jaket yang disetel untuk cuaca ekstrim, terasa panas di badan kita. Untuk dilepas pun tidak mungkin, karena sebentar lagi sudah menuju medan dengan rimba yang tak lagi rimbun. Itu tandanya kita sangat membutuhkan jaket yang berlapis ini. Kita harus tetap memakai walaupun begitu panas. Setelah berjalan sekitar 1 jam, akhirnya kita sampai tempat yang mula direncanakan untuk tempat camp kemarin, yaitu goya terakhir sebelum trek terjal. Dari sinilah ada 2 jalur menuju Akadake, yaitu jalur kiri dan jalur satunya lurus saja dari goya ini. Katanya perbedaan ada di terjal treknya, walaupun nyatanya hampir mirip-mirip saja menurut saya. Tapi dengan demikian tim kami mengambil yang katanya tidak begitu terjal, yaitu jalur kiri. Sebab 2 orang dari kita tak membawa pikeru. Apa itu pikeru? Untuk yang belum mengerti pikeru adalah alat bantu jalan semacam trekking pole. Tapi bedanya pikeru digunakan di medan yang bersalju atau mengandung unsur es. Dan sangat berguna jika trek benar-benar terjal. Tanpa pikeru, Anda akan kesulitan berjalan. Salah satu contohnya Gunung Akadake ini. Tapi pikeru tanpa aizen atau krampon itu sama saja bohong. Anda tidak bisa berjalan di medan seperti ini. Dan akhirnya pikeru yang dari tadi menjadi penghias tangan akhirnya kini sangat berguna dalam perjalanan. Trek sedikit demi sedikit mulai menunjukkan gaharnya. Tanjakan demi tanjakan mulai kerasa jika tak menggunakan alat bantu ini. Dan jika yang tadi penjelasan tentang pikeru, kini cara pakai pikeru. Cara pakai pikeru kurang lebih seperti di video. Jika tanjakan terjal, mata pikeru yang harus digunakan. Dan harus diingat, sebelum bertumbuh di pikeru, pastikan pikeru benar-benar kokoh menancap. Setelah cukup lama berjalan, akhirnya matahari mulai membuka. Walaupun sang singa tak bisa tersaji mesra, setidaknya mampu memberikan penerangan yang maksimal dalam menyusuri jalur yang berbahaya ini.
Pada dasarnya kita sudah tahu bahwasanya jingga di ufuk timur sulit dilihat untuk pendakian kali ini. Ini disebabkan cuaca yang berubah-ubah tak menentu. Seperti selaknya pendakian, kita dari awal juga sudah memantau cuaca hari per hari. Dan di hari pemberangkatan memang cuaca sedikit buruk. Tapi kita tetap memaksakan dengan alibi, cuman pada minggu inilah kita sama-sama libur untuk mendaki, karena belum tentu minggu-minggu berikutnya kita bisa libur bareng. Maklum, saya dan Pangestu Aji kadang tidak ada libur di hari Sabtu dan juga Minggu. Untuk saya pribadi, jingga di ufuk timur memang bukan hal yang harus didapat dalam misi pendakian. Saya kembali ke gunung bukan karena gunung itu indah, karena ada rasa rindu di dada untuk kembali bercengkrama dan bercerita. Hal yang terkait dengan keindahan gunung bagi saya adalah bonus yang diberikan Yang Maha Kuasa. Jikapun tidak, saya bisa belajar banyak hal. Oh iya, untuk teman-teman yang berminat mendaki, sebisa mungkin mendaki bukan karena gunung itu indah, tapi tanamkan dalam diri Anda. Dalam pendakian kalian bisa belajar banyak hal, salah satunya pertemanan, kerjasama, kesabaran, dan masih banyak lagi. Sebab jika kamu tanamkan dalam diri Anda gunung itu indah, kamu akan kecewa kalau alam tak menyuguhkannya. Sekarang kita sudah berada di ketinggian 2800 mdpl, tinggal 150 mdp lagi kita sampai puncak Akadake. Oh ya, di sebelah sana tinggal beberapa menit lagi itu pos terakhir kita nanti istirahat ke puncak. Akan tetapi kabut udah mulai turun, sepertinya agak sulit, tapi kita juga mau maksain. Kalian bisa ya, kita puncaknya tapi harus bisa. itu mah harus cok. Kalau bisa, karena Kalau sampai sini nggak sampai puncak, video nggak kelar cok. tujuan dari pendakian adalah kembali dengan selamat, tapi target dalam sebuah pendakian adalah sebuah puncak. Seperti menggapai cita-cita harus Pendakian maksimal. adalah Konten. sebuah konten. Sebuah konten. Setelah dirasa cukup untuk istirahat, kaki kita pun dipaksa untuk kembali berjalan. Sebenarnya, tadi kita istirahat salah satunya untuk menunggu kabut pergi, tapi nyatanya tak semudah itu. Menunggu kabut pergi itu sama sulitnya mengeluarkanmu dari rancangan mimpi yang sudah kau lukis selama ini. Anjir, move on yuk, bisa yuk, bisa yuk, bisa. Dari sinilah kabut benar-benar pekat, jarak pandang pun juga terbatas. Sambil berjalan, kita sambil berpikir bagaimana baiknya pendakian kali ini. Dan akhirnya kita pun sampai di goa yang ditunjuk si Dedi tadi. Kita kembali istirahat dengan harapan kabut segera hilang, dan kita bisa melanjutkan dengan selamat. Di goa ini kita juga melihat prediksi cuaca lagi. Ada celah sekitar 1 jam, setelahnya kembali gelap. Dengan semangat yang ada, kita berpikir untuk menghadapinya. Bukan karena melawan alam, karena mana mungkin kita bisa unggul dari alam. Kita akan menekan fisik kita untuk menghadapi cuaca yang tak seperti biasanya. Kita benar-benar siap untuk menghadapi apapun yang akan menghadang kita, karena dengan semangat inilah kita mampu mengalahkan ego kita.
Kabut datang dan pergi terbawa kencangnya angin. Semakin ke atas, angin terasa sangat kuat. Pendakian masih dirasa logis. Fisik kawan-kawan masih terlihat sangat normal. Dan memang ini bukan kali pertamanya mereka melakukan pendakian. Jadi saya rasa tidak ada masalah. Bahkan sesekali kita masih lari untuk membantu mengambil video. Pendakian yang menyenangkan dan tim pertama yang penuh dengan untaian tawa di sepanjang jalan. Saya bersyukur bertemu dengan tim ini dan saya rasa ini adalah saudara. Saya selalu berpikir untuk menemukan orang dengan semangat yang sama itu sangatlah sulit. Tapi pertemuan kita, semangat yang saya bawa tak sebanding semangat yang mereka beri. Di pendakian yang penuh resiko ini, semangat kita selalu bersinergi untuk membentuk energi agar sampai tujuan yaitu puncak Akadake dan turun sampai zona nyaman dengan selamat, yaitu rumah. Teringat sangat jelas, jika di sepanjang pendakian masih punya semangat yang sangat kuat, kita semua akan selamat. Tapi perlu diingat, semangat saja tidaklah cukup, perlu pengetahuan yang tinggi untuk bertahan dalam situasi yang seperti ini. Jangan bodoh lalu mendaki, jangan mencoba mendaki tanpa pengetahuan. Selain membekali tas kita dengan alat yang memadai, perlu diimbangi, otak kita juga dibekali ilmu dalam pendakian yang maksimal. Bahaya selalu mengintai kita di sepanjang jalan. Jurang antara pijakan kaki selalu menghantui. Menanamkan waspada dalam diri itu penting, tapi janganlah takut untuk menghadapi, karena manusia perlu memompa diri agar tahu batasan-batasan mana kita masih bertahan. Perlu diingat untuk para Gensusei, carilah mentor yang benar untuk mendaki di negeri Sakura ini, terutama di musim dingin seperti ini. Jangan sembrono mendaki sendiri, itu penting. Yo, tinggal kurang lebih 1 kilo lagi kita bakal sampai puncak Akadake. Sayangnya hari ini benar-benar kabut, semua cuma terlihat putih, nggak ada lagi yang bisa dilihat. Kita bukan mau maksain, tapi berhubung kita tadi ambil jalur sebelah sana, kalau misal kita turun dari sebelah sana agak bahaya menurut saya, karena trek yang sangat curam dan bisa membahayakan rekan-rekan. Jadi kita harus naik ke puncak terlebih dahulu, habis itu turun ke jalur baru yang bisa dibilang cukup lebih baik dibanding jalur sebelumnya. Kabut menerpa dengan sangat hebat, kita masih tetap semangat. Terus ikuti perjalanan kami sampai Anda di atas puncak. Disinilah kekonyolan kita mulai. Sebenarnya puncak tinggal 20 meter dari sini, tapi menurut cuaca yang kita lihat tadi akan ada cerah. Maka dari itu kita mencoba menunggu hingga kurang lebih 1 jam sampai mata terpejam, tapi tidak ada hasil, alias yong. Inilah momen yang sampai sekarang bikin saya tertawa jika mengenangnya. Setelah menunggu tanpa kepastian, kita putuskan untuk langsung ke puncak saja. Angin sangatlah kencang seperti di background ini, dan ini hasil dari video tanpa rekayasa.
Di atas puncak kita tidak bisa berlama-lamaan, karena saya sendiri merasakan di atas sinilah suhu paling ekstrim daripada yang sebelumnya. Ternyata setelah si Dedi cek suhu, katanya sampai min 17 derajat Celcius. Dan ini suhu terendah selama saya di Jepang. Tapi dengan persiapan yang maksimal, saya bersyukur masih bisa bertahan. Cuman di pergelangan tangan dan kaki saja yang terasa sangat sakit. Kemudian kita harus segera turun demi keselamatan dari gempuran angin yang tetap saja kencang. Memang aneh, persahabatan antara manusia dengan alam itu kadang tak pernah stabil. Ketika manusia datang dengan segala keramah tamahannya, kadang alam membalas dengan sangat bingesnya. Tapi kadang sebaliknya, manusia datang dengan sikap yang tidak semestinya, kadang alam menyambutnya dengan sangat indahnya. Tapi walaupun dengan segala keanehannya, itulah alasannya manusia kembali bertemu dengan rimba lagi dan lagi. Dan sekian video perjalanan kali ini. Terima kasih yang sedia menonton sampai di sini. Jangan lupa tinggalkan jejak berupa like dan sapalah saya di laman komen, dan tak lupa juga share agar sesama Bangalana bisa berbagi cerita. Lalu jangan lupa subscribe untuk kembali bertemu di channel ini lagi. Dan akhir kata dari saya, see you next time, stay humble and syawase wa surenai. Jangan lupa bahagia. Kamu tahu nggak apa yang lebih dingin dari minus 17 derajat? Sikap kamu yang tiba-tiba menghilang dan tak ada kabar. Ya mah bacot jancuk.